Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Rasyafik Maulana dari KPI 5A. Tugas mata kuliah UTS Etika Dakwah. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab daripada pertanyaan dari matkul Etika Dakwah. Jawaban yang pertama yaitu etika dakwah secara sempit, tata krama, adab dan kesopanan dalam berdakwah, baik dalam tampilan, tutur kata maupun tindakan dai dengan nilai baik dan buruk. Secara luas, manifestasi dari etos yaitu ilmu yang mempelajari aspek-aspek mendalam dari perbuatan dakwah, keputusan tindakan dalam dakwah, pertanggungjawaban moral dan dakwah, sehingga melahirkan suatu pengetahuan dalam membangun akhlak dakwah. Lanjut, ruang lingkup etika dakwah. Yang pertama, kerangka analisis objek pandangan nilai. Yang pertama itu ada tergantung pada objek nilai, terlepas dari kecenderungan agama, kesenian, dan lain-lain, murni dan alamiah bersifat objektif. Kedua, tergantung pada subjek penilai, bersifat subjektif. Cara pandang terhadap sesuatu, barang, atau perbuatan bisa berbeda. Misal, cara pandang agamawan berbeda dengan sekularis. Terus lanjut kepada ruang lingkup etika dakwah yang kedua, kerangka analisis aktivitas menilai. Apa yang dinilai, apa yang dijadikan standar untuk penilaian, dan bagaimana cara menilainya. Etika dakwah, objek penilaian fokus pada perbuatan dakwah, dai, mad'u, manhaj, wasilah, maudu, madah, dan al-qasdu. Yaitu dan juga yang ketiga, yang terakhir, kerangka analisis perbuatan dalam dakwah, menyangkut aspek dohir dan batin, gerakan fisik, mencerminkan motivasi, kehendak, hasrat, kebiasaan, watak, dan tujuan. Etika terkait dengan nilai-nilai, norma, peraturan, adat, dan kebudayaan yang berlaku dan terdapat di tengah masyarakat. Lanjut kepada landasan. Nomor 2, yaitu ada landasan teologis, ada landasan filosofis, landasan historis, dan juga landasan sosiologis. Landasan filosofis yaitu mengapa manusia harus beretika dan bermoral. Manusia yang baik terdiri dari unsur benda hidup, berkembang, nafsu, akal, dan moral. Dalam ayat Al-Quran yang bernapaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Yang artinya, apakah mereka tidak berpikir tentang kejadian dirinya? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, kecuali dengan benar dan waktu yang ditentukan. Sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Itu adalah contoh daripada landasan filosofi. Selanjut kepada landasan historis. Secara formal, etika dakwah dikenal sejak 2003 di Fakultas Dakwah. Nomenklatur mata kuliah di etika dakwah termasuk dalam kurikulum Fakultas Dakwah. Pernyataan daripada landasannya itu. Terus ini adalah ayat Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhis syajarata fatakuna minadh dhalimin. Artinya, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati buah ini sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Itu adalah contoh daripada landasan historis. Lanjut sosiologis. Manusia adalah makhluk yang hidup bersama-sama dengan manusia lain. Manusia membutuhkan manusia lain. Contoh daripada landasan berikut itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolongnya dan sekali-kali tidak dapat melindungi bagi mereka selain Dia. Itu adalah contoh daripada sosiologis. Yang terakhir dari contoh sosiologis surat Ar-Ra'd ayat 11. Lanjut ke nomor 3, pendekatan dakwah etis.
Pendekatan dakwah, yaitu pendekatan dakwah etis. Dakwah etis adalah dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika sekumpulan nilai yang diakui dan dibenarkan karena konsep dan indikasinya yang telah dirumuskan dan menjadi kesepakatan para ulama. Lanjut ke teori etika dakwah bersumber dari ajaran Islam, Al-Quran dan hadis, sirah nabawiyah, perkataan hati nurani, penafsiran dan pemahaman para ulama. Kebiasaan positif yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kemudian lanjut dengan teori yang sebelumnya pendekatan, sekarang kepada teori pendekatan dakwah. Dakwah bil hikmah, dakwah bijak, memberi keteladanan, memperhatikan suasana, situasi dan kondisi mad'u, menggunakan metode yang relevan dan realistis sesuai tantangan dan kebutuhan. Terus dakwah bil mau'izah hasanah, dakwah dengan tutur kata yang lembut. Lanjut dakwah bil mujadalah, dakwah yang dengan cara berdiskusi atau debat dengan prinsip. Lanjut ke nomor 4. Uruf berasal dari kata arofa yang mempunyai definisi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Uruf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Menurut fuqaha, uruf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dilakukan terus-menerus, baik perkataan maupun perbuatan. Uruf adalah perkataan atau perbuatan yang baik yang telah populer dikerjakan oleh orang banyak. Adapun daripada ayat Al-Qur'annya, yaitu surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Kemudian lanjut ke nomor kelima, yaitu sikap-sikap daripada Nabi yang ada di Al-Quran, yaitu bersikap lembut, tidak kasar, pemaaf, tekad dan kuat, tawakal. Kemudian ada juga penampilan luar dan dalam berpengaruh terhadap keberhasilan dakwah. Sebab pada dasarnya jiwa manusia cenderung dan tertarik dengan penampilan yang indah dan yang baik. Pengaruh penampilan fisik bagi seorang dai dapat menyebabkan ia mudah diterima. Oleh sebab itu, maka seorang dai perlu merawat fisiknya dengan cara berolahraga secara teratur. Karena selain menyehatkan juga akan membentuk postur tubuh yang bagus, mengatur pola makan, dan menjaga penampilan. Yang terakhir, memperhatikan penampilan busananya agar terlihat rapi dan serasi. Menyesuaikan busananya dari peci sampai sepatu, sandal agar mad'unya tertarik, suka dan akhirnya semangat dalam mendengarkan dakwah. Itu adalah daripada keperbedaan dai. Selain dai mensiarkan dan juga menyebarkan nilai-nilai Islam saja, tapi juga dilihat daripada penampilan dai tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila fi sabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.